Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 keterampilan membaca dan menulis yang diampu oleh Bapak Arifin Ahmad, SPD MPD. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai materi mengembangkan kemampuan menulis di sekolah dasar. Kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Melinda Heristiana dengan NPM 205060188, Baby Arumsa dengan NPM 205060189, dan Ismi Istiqomah dengan NPM 205060192. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi mengembangkan kemampuan menulis di sekolah dasar. Slide selanjutnya. Baik, di sini yang akan kami bahas pertama ada proses mengembangkan menulis permulaan bagi siswa di sekolah dasar. Yang kedua ada pelaksanaan pembelajaran menulis permulaan. Yang ketiga ada tahapan dalam pembelajaran menulis di sekolah dasar. Dan yang keempat ada perkembangan tulisan siswa kelas rendah. Dan yang kelima ada perkembangan tulisan siswa kelas tinggi. Yang pertama yaitu proses belajar menulis permulaan. Ini dilaksanakan setelah siswa mampu mengenal huruf-huruf yang diajarkan. A. Menulis di kelas 1 sekolah dasar. Menulis di kelas 1 sekolah dasar setelah anak-anak meninggalkan TK dan memasuki kelas 1 sekolah dasar yang diorientasikan secara akademis. Dalam masa menulis biasanya pemula menulis 3 atau 4 cerita dan bukannya mengembangkan dan menyempurnakan cerita pertama. Dengan demikian, anak-anak kelas 1 masih mempunyai keinginan untuk menuliskan idenya pada lembar kertas dan mengeluarkan pendapatnya yang ada di pikiran mereka. Para penulis yang berada di jenjang kelas 1 merasa bahwa menyiapkan tulisan merupakan hal-hal yang berada di jenjang kelas 1 merasa bahwa menyiapkan tulisan bukan hal-hal yang sangat terbatas atau pada dasarnya tidak dijumpai sampai mereka mengetahui bahwa lembar yang dihapus yang kuat untuk bisa memulai dan menyelesaikan lembaran pada waktu singkat masih ada. Oleh karena itu, ini merupakan kesempatan yang penting untuk seorang anak ketika menghapus atau mencoret tulisan pada kertas untuk pertama kali. B. Menulis di kelas 2 dan kelas 3 sekolah dasar. Beberapa anak kelas 2 melanjutkan kegiatan menulis dengan meyakinkan dan antusias seperti yang dikerjakan di kelas 1. Mereka menghasilkan sebuah cerita yang menjelaskan kehidupan mereka. Bagi anak-anak lain, bahwa menulis merupakan aktivitas yang tidak menarik. Kesalahan ejaan pada satu kata dapat menyebabkan siswa melemparkan kertas itu sebelum mencoba menulis lagi. Bahkan tanda salah yang kecil pun dapat menyebabkan anak membuang kertas dan memulai lagi. Ketika anak meninggalkan dunia egosentris pada tahap operasi konkret, mereka mulai mengetahui bahwa beberapa benda dapat dikenali sedang lainnya tidak. Anak-anak kelas 1 jarang mengkhawatirkan tulisan mereka sebab mereka memberikan semua perhatian untuk menikmati aktivitas menulis dan bukannya mencari reaksi pembaca atau kesalahan ejaan. Sebaliknya, bagi anak-anak kelas 2, pengesahan dan penerimaan sangatlah penting. Suatu contoh, jika guru memuji cerita seorang siswa tentang binatang kesayangannya, siswa yang lain mungkin akan menulis cerita yang mirip binatang dengan harapan guru itu akan
memuji pekerjaan mereka. Dengan demikian, pengakuan terhadap kemampuan diri mulai terlihat di kelas 2. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, materi yang kedua ada pelaksanaan pembelajaran menulis permulaan. Yang A, pelaksanaan pengajaran menulis di kelas 1. Pengajaran menulis di kelas 1 masih mengenalkan tulisan dengan huruf kecil. Yang pertama, pengenalan huruf. Dalam pengenalan ini, siswa disuruh memperhatikan benar-benar bentuk tulisan dan pelafalannya, baik tulisan cetak huruf lepas maupun tegak bersambung. Pengenalan tulisan yang dimaksud ditekankan pada huruf yang baru dikenal oleh siswa. Oleh karena itu, pembelajaran menulis permulaan erat sejajar kaitannya dengan pengajaran membaca. Fungsi pengenalan adalah untuk melatih indera siswa dalam mengenal suatu bentuk tulisan. Yang kedua, latihan-latihan dapat dilaksanakan dari yang mudah sampai yang sukar. Latihan tersebut adalah sebagai berikut. Ada latihan memegang pensil dan sikap duduk, latihan menggerakkan tangan, latihan mengeblat dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain memakai karbon, memakai kertas tipis, menebalkan tulisan, dan menghubungkan titik-titik. Lalu ada menatap. Menatap berarti mengadakan koordinasi antara mata, ingatan, dan ujung jari atau ketika menulis. Sehingga ingatan yang berupa bentuk atau bentuk kata atau huruf dipindahkan dari otak ke ujung jari. Menyalin. Menyalin merupakan kegiatan menulis dengan cara meniru tulisan yang terdapat dalam buku pelajaran atau tulisan guru di papan tulis. Kegiatan ini biasanya dimulai dari ingkatan kata, kalimat, sampai pada wacana. Menulis indah atau halus pada dasarnya juga menyalin. Lalu ada melengkapi. Ada beberapa cara dalam pengajaran menulis yang dilakukan melalui kegiatan melengkapi. Cara-cara tersebut dari yang paling mudah sampai sukar. Menulis. Nama menulis nama merupakan tugas yang diberikan kepada siswa untuk menuliskan nama-nama benda, orang, jalan, dan sebagainya yang terdapat di lingkungan sekitar mereka atau yang terdapat dalam gambar. Mengarang sederhana, latihan mengarang sederhana cukup dimulai dari 3 sampai 5 baris kalimat. Yang B, pelaksanaan pengajaran menulis di kelas 2 dan 3. Pertama, pengenalan. Pada taraf pengenalan ini, guru hendaknya memperhatikan benar-benar tulisan yang hendak dikenalkan kepada anak, terutama huruf yang belum pernah dikenalkan. Yang kedua, menyalin. Pembelajaran menyalin di kelas 2 dapat dilakukan dengan alternatif berikut. Yang A ada menjiplak atau menyalin tulisan di papan tulis ke dalam buku latihan sesuai dengan bunyi bacaan tersebut. Yang B menyalin dari tulisan cetak atau lepas ke tulisan sambung atau sebaliknya. Lalu ada menyalin dari huruf kecil menjadi huruf besar pada huruf pertama kata awal kalimat. Dan ada menyalin dengan cara melengkapi, yakni dengan cara melengkapi dengan tanda baca dan melengkapi dengan kata. Menulis halus atau indah, perbedaan pembelajaran menulis halus di kelas 1 dengan di kelas 2 hanyalah terletak pada bahan yang diajarkan. Dikte atau imlak, pembelajaran dikte dimaksudkan untuk memantapkan siswa dalam menuliskan kalimat yang pada huruf awal katanya menggunakan huruf besar. Menulis nama, sebagaimana pengajaran menulis di kelas 1, para siswa diberi tugas untuk menulis nama benda, nama orang, nama jalan, desa, kota, binatang, tumbuhan, dan sebagainya. Mengarang sederhana.
Pelajaran mengarang di kelas 2 diberikan dalam bentuk mengarang sederhana, cukup 5-10 baris. Dalam mengarang ini digunakan rangsang visual berupa gambar. Selanjutnya, siswa diminta menyusun cerita sesuai dengan gambar tersebut. Yang C, ada pelaksanaan pembelajaran menulis lanjut. Menulis lanjut diberikan kepada siswa mulai kelas 4 sampai kelas 6 sekolah dasar. Pengajaran menulis lanjut berisikan kegiatan-kegiatan berbahasa tulis yang lazim digunakan dalam kehidupan sehari-hari pada umumnya dan bidang pekerjaan pada khususnya. Pembelajaran menulis lanjut di SD menekankan pelatihan penulisan berbagai bentuk tulisan, misalnya surat, prosa, puisi pidato, naskah drama, laporan, naskah berita, pengumuman, iklan, cara menulis ringkasan, dan mengisi formulir, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, tahapan dalam pembelajaran menulis di SD. Pembelajaran menulis di SD dibagi menjadi 2 tahap, yaitu menulis permulaan dan menulis lanjutan. Berbicara tentang pembelajaran menulis, permulaan di SD tidak terlepas dari perkembangan tulisan siswa-siswa sebelum mereka memasuki jenjang di kelas 1 sekolah dasar. Perkembangan kemampuan menulis terbentuk sejalan dengan keterampilan membaca pada usia 2 atau 3 tahun. Seorang siswa sudah memiliki specific ideas atau gagasan khusus untuk bahasa tulis dan bagaimana mengoperasionalkan hal itu melalui membaca dan menulis. Melihat kenyataan itu, maka membaca dan menulis harus dikembangkan sejak dini dan bersamaan. Tentu bukanlah hal yang mudah bagi seorang guru untuk mengajarkannya. Oleh karena itu, keterampilan menulis hendaknya dibina dan dikembangkan secara berkesinambungan setiap harinya. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Materi selanjutnya mengenai pengembangan tulisan siswa kelas rendah. Perkembangan tulisan siswa telah masuk di kelas 1 dan kelas 2 banyak tergantung pada kreativitas guru. Oleh karena itu, guru diharapkan membekali dirinya dengan kemampuan menulis. Guru pun dituntut memiliki kemampuan memilih metode yang sesuai sehingga dapat merangsang kreativitas siswa. Beberapa guru berpendapat menulis adalah keterampilan yang tidak diajarkan di TK. Kegiatan menulis tampaknya mengalir dari hasil yang tanpa kualitas dan setelah draft pertama ditulis. Beberapa siswa cemas untuk memulai lagi dalam masalah menulis. Biasanya bagian pemula menulis 3 atau 4 baris. Siswa kelas 1 mempunyai keinginan untuk menuliskan idenya pada lembar kertas dan mengeluarkan pendapatnya yang masih ada di pikirannya. Untuk penulisan kelas 1, menyiapkan tulisan merupakan hal yang sangat terbatas, sampai siswa mengetahui bahwa lembar yang telah ditulisnya dapat dibaca dengan mudah olehnya. Ketika siswa meninggalkan dunia egosentris pada tahap operasi konkret, siswa mengetahui bahwa beberapa benda dapat diterima, sedang lainnya tidak. Siswa kelas 1 jarang mengkhawatirkan tulisannya, sebab mereka memberikan semua perhatiannya untuk menikmati aktivitas menulis dan bukannya mencari reaksi pembaca. Bagi siswa kelas 2, sebaliknya, pengesahan dan penerimaan sangatlah penting. Suatu contoh, jika guru memuji cerita Maria tentang keranya, siswa yang lain mungkin memilih cerita yang mirip tentang binatang, dengan harapan guru akan memuji harapan mereka, sehingga pengakuan terhadap dirinya mulai terlihat di kelas 2. Ketika siswa kelas 2 menulis tentang kejadian, mereka ingin memasukkan segalanya seperti pada karangan yang objektif pada suatu peristiwa. Setiap aspek
peristiwa yang penting atau tidak hendaknya diberikan perhatian yang sama dan sedikit memberikan interpretasi. Siswa pada usia ini sering membuat cerita naratif dalam suatu kejadian yang terjadi dari waktu mereka bangun tidur di pagi hari sampai tidur di malam hari. Dan materi selanjutnya ada perkembangan tulisan siswa kelas tinggi. Pada usia kelas tinggi, seorang siswa telah memasuki tahap integrasi. Siswa telah dapat mempertimbangkan seluruh aspek yang melingkupinya. Dan mengatakan bahwa siswa telah dapat mengaplikasikan konteks komunikatif dalam rangka seperti bentuk, gaya, pembaca, dan tujuan penulisan secara lebih rinci dan sistematis. Paris menunjukkan profil kemampuan siswa dalam mengarang berdasarkan proses dan kegiatan menulisnya. Siswa kelas tinggi SD pada proses penulisannya, yakni dalam tahap pra-menulis, sudah mampu memfokuskan gagasan pada suatu topik tertentu, berpikir abstrak dengan tidak lagi memerlukan hadirnya contoh konkret, dan mengajukan pertanyaan pada dirinya sendiri. Dengan demikian, pada tahap penulisan siswa telah mampu menuangkan gagasan dalam bentuk draft secara berbeda-beda sesuai dengan sudut pandang, bentuk, dan suasana. Menunjukkan kesadaran adanya pembaca, mengawali cerita dari berbagai bagian, misalnya dari bagian tengah, meliputi rasa simpati, menumbuhkan kesadaran terhadap pemenuhan elemen tulisan yang baik dan penulisan pembaca, serta menyunting tulisannya sendiri. Pada tahap perbaikan siswa SD, kelas tinggi sudah mampu melakukan penyuntingan terhadap tulisannya sendiri, mengaplikasikan aspek-aspek mekanikal tulisan atau karangan, dan mempertimbangkan calon pembacanya. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.